Spesifikasi dari Oryctes ini kan sangat tinggi serangannya sehingga tanaman itu bisa mengakibatkan umbutnya itu nggak tumbuh atau titik tumbuhnya nggak tumbuh karena serangan itu bisa mencapai 40% per hektar. Jadi kalau misalnya tentang Oryctes, kalau sudah singkat abang jelasin ya tentang itu, saya mau nanya lagi nih, apakah sangat berbahaya serangan dari Oryctes tersebut? Ya sangat berbahaya, nggak usah kan, maaf kata nih, kalau di perkebunan sangat kerepotan sih kalau untuk Oryctes karena memang serangannya cukup tinggi. Jadi sebetulnya ciri-ciri dari serangan Oryctes itu apabila kalau di tanaman setelah ditanam TBM1 itu biasanya sih daun umbut atau kalau kita bilang itu daun tombak. Nah, itu biasanya sih nyengkleh atau patah. Itu apabila terserang oleh si Oryctes. Sebetulnya kalau secara musuh alami ini kan ada beberapa strain atau beberapa keturunan spesies yang untuk ke itu. Satu, dia menggunakan bakulovirus Oryctes. Nah, yang kedua pakai patogen atau inokulum seperti jamur Metarhizium annucepli gitu kan, atau seperti Biofera bassiana. Tapi kan kendalanya dengan pengendalian secara alami atau dengan patogen ini kan biasanya kan terkendala dengan aklimatisasi cuaca. Tadi kan sudah ada beberapa pengendalian dan ciri khas juga sudah Bang jelaskan tentang ini. Tapi rata-rata petani kita itu mau instan sebenarnya. Instan tuh gimana caranya biar tanaman saya itu tidak langsung cepat habis, musnah dan sebagainya. Dan saya mau mengendalikan instan lah kira-kira. Kalau metode tadi abang jelasin ada metode secara kimia. Metode kimia itu metode kimia yang di mana kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro. Di tempat yang sama dan narasumber yang sama, kali ini saya juga masih ditemani dengan salah satu praktisi dari insektisida ya, insektisida serangga ya. Ini jagonya serangga nih Bang senior kita. Dan di sini kita juga masih membahas tentang masalah-masalah yang dialami petani, yaitu tentang serangga, yang mana akan kita mengupas tuntas yaitu tentang Oryctes. Dan sebelumnya, pada tahu ada Sohib Agro yang belum kenal dengan narasumber, saya akan perkenalkan ulang. Silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Abdul. Di sini saya Triyono Sumantri dari PT Persada Agro Sukses. Untuk mengenalkan diri, kita dari PT Persada Agro Sukses sebagai agronomis untuk di Sumatera Utara Aceh. Itu di kantor kita di Jakarta. Terus saat ini kita lagi dengan Pak Abdul untuk mengulas tentang serangga atau entomologi. Oke. Terima kasih buat narasumber kami Bang Sumantri yang sudah bersedia, dan kami sudah capek menghubunginya nih Sohib Agro. Baru kali ini ada waktu. Sangat capek nih, dan waktunya cukup sangat terbatas, makanya kami di sini sangat berterima kasih kepada Bang Sumantri sudah bisa hadir di podcast kita kali ini untuk membahas beberapa masalah tentang serangan serangga. Oke. Nah, saya langsung aja Bang Sumantri. Ya. Kita di sini akan membahas tentang hama Oryctes ataupun yang sering kita dengar dengan kumbang tanduk. Ya. Oke. Saya mau nanya, sebenarnya Oryctes itu atau kumbang tanduk itu jenis insek atau serangga yang gimana nih sebenarnya? Nah, jadi khususnya kalau di tanaman kelapa sawit, yang hama utama atau hama yang urgent, yang penting lah, itu kan ada dua. Satu Oryctes rhinoceros, yang kedua itu ada Rhynchoporus ferruginus. Jadi sebetulnya Oryctes ini hama yang primer, yang utama. Selain dia hama, kalau orang bilang kampung itu kidu. Kalau yang ini kan kita bilang kumbang tanduk. Ini sangat meresahkan kepada petani-petani perkebunan untuk tanaman kelapa sawitnya, karena dia serangannya sangat cukup tinggi apabila dia tanaman TU, tanaman ulang,
atau replanting. Nah, jadi spesifikasi dari Oryctes ini kan sangat tinggi serangannya sehingga tanaman itu bisa mengakibatkan ombutnya itu nggak tumbuh atau titik tumbuhnya nggak tumbuh karena serangan itu bisa mencapai 40% per hektar. Jadi kalau misalnya tentang Oryctes, kalau sudah singkat abang jelasin ya tentang itu, saya mau nanya lagi nih, apakah sangat berbahaya serangan dari Oryctes tersebut? Ya sangat berbahaya, nggak usah kan, maaf kata nih, kalau di perkebunan sangat kerepotan sih kalau untuk Oryctes, karena memang serangannya cukup tinggi dan memang hama utama selain hama yang ada di serangan tanaman kelapa sawit. Nah jadi ini Oryctes ini kan sesuai dengan namanya, itu kan dia dari ordo Coleoptera, familinya Scarabidae. Kenapa dibilang dia Coleoptera? Dia koleos, sayapnya itu sangat tebal. Dari seludang, seperti seludang, dia itu tebal, jadi itu sangat sulit dikendalikan, gitu. Bener. Karena memang dia yang jadi hama utama itu di fase imago, fase dewasa, itu yang sangat membahayakan. Di samping juga kan dia habitatnya itu larva. Kalau orang bilang itu orang kampung atau petani atau pekebun, namanya gendon. Ya benar-benar. Nah, yang utama itu di imagonya. Oke, nah terkait dengan itu, kapan sering Oryctes ini muncul, Bang? Jadi Oryctes ini muncul satu apabila dia dalam tanaman-tanaman ulang seperti replanting atau TU, itu dia sangat signifikan munculnya. Karena dia memang suka sekali dengan tanaman-tanaman ulang atau tanaman replanting. Begitu konversi tanaman yang sudah sawit yang lalu, dia ini tanaman ulang, itu sangat suka dengan ekosistem yang itu juga gitu. Karena memang kita nggak pungkiri kalau memang untuk di Sumatera Utara ini kan banyak tanaman-tanaman petani yang menanam tanaman kelapa sawit. Nah itu nanti kan bisa dengan cara yang bagaimana pengendaliannya supaya tuntas pengendalian dengan beberapa cara untuk mengendalikan Oryctes ini. Oke. Nah kalau misalnya tadi Oryctes itu muncul paling sering itu di tanaman ulang ya. Ya, tanaman ulang. Tanaman ulang paling sering muncul. Nah, berarti kalau memang seperti itu banyak lagi nanti mau kita bahas apakah itu sistem replanting itu harus kita perbaikin atau gimana. Pastinya seperti itu, Bang. Karena kita ketahui seperti Abang sampaikan tadi bahwasanya dia itu di gendon ya. Gendon itu kan biasanya kan habitatnya itu di tempat-tempat yang lembab, yang lapuk-lapuk gitu ya. Makanya kalau kita dengar dan kita lihat sekarang ini kalau misalnya untuk replanting itu langsung diciping, dicacah habis biar tidak ada tempat habitatnya lagi ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk Oryctes, saya mau tanya tentang pengendalian secara musuh alami. Itu kalau pengendalian secara musuh alami apa ada kira-kira? Nah, sebetulnya kalau secara musuh alami ini kan ada beberapa strain atau beberapa keturunan spesies yang untuk ke itu. Satu, dia menggunakan virus bakulovirus Oryctes. Nah, yang kedua pakai patogen atau inokulum seperti jamur Metarhizium annucepli gitu kan, atau seperti Baviera bassiana. Tapi kan kendalanya dengan pengendalian secara alami atau dengan patogen ini kan biasanya kan terkendala dengan aklimatisasi cuaca. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Karena kan dengan pengendalian secara biologi ini kan biasanya ini kan nggak tahan terhadap sinar ultraviolet. Nah itu beberapa kelemahan sih sebetulnya. Tapi ya sebetulnya itu tidak jadi masalah asalkan memang si petani atau pihak dari perkebunan itu memang betul-betul yang mau memakai sustainable secara berkesinambungan. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan saya menanyakan tentang musuh alami. Terkait dengan musuh alami, saya mau tanya lagi nih, Bang Mandrin. Metode apa saja yang bisa dipakai untuk mengendalikan Oryctes? Tadi kan sudah ada musuh alami itu ya. Jadi metode lain apakah ada yang lain kira-kira? Tadi sudah kita jelaskan selain metode pengendalian secara musuh alami kan itu termasuk prinsip PHT ya, pengendalian hama terpadu.
Nah itu kan kita tidak terlepas juga, selain PHT juga ada pengendalian terakhir dengan menggunakan cara kimia. Sebelum kita cerita, tadi kan Abang sudah membahas mengenai pengendalian ada beberapa poin untuk mengendalikan orites tersebut. Iya. Saya lupa nanya nih. Saya mau tanya, ciri-ciri dari serangan orites itu sendiri gimana sih sebenarnya? Oh ya, jadi sebetulnya ciri-ciri dari serangan orites itu